Om Swastiastu. Bagaimana jika Anda mendapatkan tiket untuk pergi ke Mars dan tinggal di sana selamanya? Menurut Elon Musk, sang pendiri SpaceX, dalam beberapa dasawarsa mendatang, umat manusia akan mampu membuat koloni di Mars. Itu artinya umat manusia akan menghuni planet itu secara permanen dan hidup layaknya di bumi. Menurut ilmu astronomi dan astrologi Hindu, mungkinkah hal itu terjadi? Apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia jika nekat tinggal di Mars? Bagaimana umat manusia akan melakukan kegiatan agamanya? Misalnya melakukan puasa atau menentukan hari purnama jika tinggal di Mars. Yang tak kalah penting adalah, benarkah jika di masa lalu, Mars memang pernah dihuni oleh manusia? Sebelum kita membahas mengenai kemungkinan Mars menjadi habitat manusia di masa depan, mari kita cari tahu serba-serbi Mars dalam kitab suci Hindu. Beberapa kitab penting yang bisa kita jadikan rujukan penting antara lain Parasara Hora Sastra, Siva Purana dan Purana-Purana lain, Buana Kosa dan Nawagraha Sukta dalam kitab Yajurveda Samhita. Menurut kitab suci Weda, setiap benda di alam semesta ini memiliki jiwa. Tuhan masuk ke dalam setiap atom dan menjadi jiwa dari alam semesta, sehingga beliau disebut Paramatma atau jiwa utama. Di samping jiwa utama ini, ada roh yang merupakan percikan dari Tuhan. Perbedaan keduanya telah kita bahas dalam video sebelumnya tentang Atma. Planet-planet dan benda langit juga memiliki jiwa. Tuhan mewujudkan energinya dalam wujud dewata-dewata yang adalah abdi-abdinya. Para dewa bertugas menjaga elemen-elemen alam agar bekerja sesuai dengan fungsinya. Karena itu ada banyak sekali dewa. Para dewa bukanlah Tuhan-Tuhan yang berbeda. Mereka adalah petugas-petugas yang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjaga keseimbangan alam semesta ini. Layaknya anggota tubuh atau organ-organ tubuh yang sebenarnya adalah bagian tak terpisahkan dari keseluruhan tubuh ini, para dewata yang berbeda juga bekerja sama dalam tugas yang berbeda-beda, tetapi tetap terhubung dalam satu jaringan kesadaran semesta yang sinkron dan harmonis. Planet Mars juga memiliki dewata penguasa, seperti halnya bumi yang dewatanya adalah Pertiwi Dewi. Dewata penguasa Mars adalah Anggara. Beliau juga disebut Dewa Manggala atau Boma. Di Bali, Boma identik dengan wujud menyeramkan dan biasanya dipahat di pintu masuk tempat suci atau pura. Wujud menyeramkan itu barangkali adalah cara leluhur kita di zaman dahulu untuk menyampaikan bahwa energi Mars sangatlah kuat dan meledak-ledak, layaknya api yang membara. Dalam Nawagraha Stotra, Mars diuraikan sebagai berikut. Om Dharani Garbha Sambhutam Vidyut Kanti Samaprabham Kumaram Shakti Hastancha Mangalam Pranamamyaham. Wahai Manggala, penguasa planet Mars, yang adalah putra bumi atau Boma, cahayamu laksana petir, memegang senjata di tanganmu, hamba mempersembahkan penghormatan kepadamu. Menurut sejarah Purana, planet Mars adalah planet yang lahir dari bumi. Tak heran, banyak sekali kemiripan antara bumi dan planet merah itu. Tatkala Mars lahir dari planet bumi, bentuk planet itu berupa segitiga. Karena itulah lambang segitiga merah menjadi lambang Mars dalam simbol-simbol magis atau yantra Hindu. Mungkin jika Elon Musk benar-benar ingin mendirikan negara di Mars, dia bisa memilih lambang segitiga merah sebagai lambang dan bendera resmi negaranya di sana. Karena planet Mars lahir dari bumi, maka ia disebut sebagai Bhauma atau Boma. Menurut ilmu Jyotisa Veda, Mars memiliki energi api yang berkobar-kobar. Tetapi elemen pertiwi atau tanah mendominasi planet ini. Karena itulah sifat permukaan Mars sangat mirip dengan bumi. Hanya saja kandungan besi dan karbonnya sangat tinggi sehingga menimbulkan warna karat pada tanahnya. Dalam ilmu astrologi Veda, setiap planet memiliki setidaknya 5 status yang terkait dengan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Kelima status itu dapat kita terjemahkan sebagai kuat, redup, positif, negatif, dan retrograsi atau orbit yang berbalik arah. Apabila planet Mars kuat dalam astrologi seseorang, maka orang itu akan menjadi sangat pemberani, tegas, tidak bisa diajak kompromi, taat aturan, to the point, setia pada atasan, maskulin, dan suka berolahraga. Jika Mars negatif, seseorang akan selalu menderita kekurangan darah, tekanan darah yang tidak stabil, kurang zat besi, lemas,
malas berolahraga, dan memiliki massa otot yang kecil. Penjelasan lengkap mengenai hal ini barangkali bisa kita bahas dalam video-video khusus jika Anda menginginkannya. Apabila Anda menginginkan video-video khusus dari kami, silakan berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Pendek kata, Mars adalah planet berapi yang memiliki aura panas. Meskipun dalam Jyotisa Sastra, Mars menjadi salah satu planet yang mujur apabila berkolaborasi dengan bulan, matahari, dan Jupiter, Mars juga bisa menjadi pembunuh dan pembantai yang tak kenal ampun. Apabila manusia tinggal di Mars, mereka akan mengalami fluktuasi energi yang signifikan. Bayangkanlah Anda sedang bekerja di sebuah ruangan dengan lampu berwarna merah. Jika Anda tinggal di Mars, Anda tinggal di lampu itu. Jika seseorang tinggal di Mars, dia harus waspada pada momen-momen astronomi di mana energi Mars bisa menjadi sangat dahsyat dan membara. Pertama, apabila bumi, Mars, dan rasi Scorpio berada dalam satu garis lurus, maka penduduk Mars akan mengalami fluktuasi atau ledakan emosi yang besar. Akan timbul banyak penyakit akibat kelainan fungsi darah merah, kekurangan oksigen, dan keracunan zat besi yang parah. Begitu pula jika bumi, Mars, dan rasi Aries berada dalam satu garis lurus, penduduk yang tinggal di Mars akan mengalami kelebihan fungsi sel darah merah, tekanan darah tinggi, dan kadar zat besi yang terlalu banyak. Penderitaan belum selesai sampai di sana. Apabila bumi, Mars, dan rasi Cancer berada dalam satu garis lurus, penduduk Mars akan mengalami hal yang sebaliknya. Mereka akan mengalami kekurangan darah, kelebihan oksigen, kekurangan zat besi, atau kekurangan gairah. Sebegitu parahkah fluktuasi alam di Mars menurut Jyotisa Sastra? Sudah barang tentu. Bayangkan saja, fluktuasi energi planet-planet itu bahkan bisa mempengaruhi karakter manusia di bumi, apalagi jika manusianya sampai tinggal di sana. Api kompor gas terasa cukup panas bagi seorang tukang masak, apalagi jika dia duduk di kompor itu. Keadaan penduduk Mars mirip dengan situasi itu. Mereka mungkin sedang memilih untuk duduk di atas kompor kosmik yang sedang membara. Berdasarkan ilmu wastu sastra, unsur Mars atau api juga sangat mempengaruhi organ reproduksi, terutama organ reproduksi perempuan. Energi Mars yang terlalu kuat akan berefek pada siklus haid yang tidak teratur dan matinya sel telur. Atau organ reproduksi yang terekspos energi Mars yang negatif bisa mematikan sperma yang masuk ke dalamnya sehingga pembuahan gagal terjadi. Orang-orang dengan energi Mars yang negatif dalam kelahirannya biasanya dibuatkan ritual dan pemujaan khusus berdasarkan petunjuk kitab-kitab Jyotisa agar kehidupan berumah tangga mereka menjadi harmonis. Jadi orang-orang yang tinggal di Mars akan mengalami mutasi pertama-tama pada organ reproduksi mereka. Perempuan yang tinggal di sana mungkin akan lebih rentan mengalami kemandulan. Kaum laki-laki akan memproduksi lebih sedikit sperma. Lambat laun, penduduk Mars benar-benar harus bergantung pada pembuahan in vitro atau bayi tabung. Planet Mars juga akan berpengaruh pada sumsum merah, empedu, dan asam lambung. Apabila manusia mencoba bercocok tanam dengan tanah Mars, lambat laun mereka akan mengalami masalah pada sumsum merah. Nafsu makan mereka bisa menjadi sangat tinggi karena produksi asam lambung yang berlebih. Atau jika mereka lahir pada saat Mars mengalami debiliasi atau pelemahan energi, lambung para penduduknya bisa jadi akan sangat sensitif pada bumbu, dan sumsum tulang mereka tidak akan mampu memproduksi sel darah merah dalam jumlah yang cukup. Jadi penduduk Mars dalam beberapa dekade akan terbagi menjadi penduduk yang kelebihan zat besi dan kekurangan zat besi tergantung waktu kelahiran mereka. Ini pastinya cukup merepotkan bagi rumah sakit di planet itu. Jadi saran kami, perbaiki saja lingkungan bumi, itu jauh lebih logis. Ini pertanyaan yang menarik. Beberapa agama seperti Hindu, Buddha, dan Islam sangat bergantung pada posisi bulan dan matahari. Orang Hindu bergantung pada posisi bulan untuk menentukan hari purnama, tilem, dan beberapa jenis puasa khusus seperti Ekadasi dan Chandrayana. Kalender Hindu juga sangat bergantung pada posisi bulan. Bagaimana jadinya jika orang Hindu pindah ke Mars dan tinggal di sana? Bagaimana orang Hindu akan merayakan pergantian tahun, melakukan puasa, dan merayakan hari-hari suci? Sebelum menjawab hal itu, mari kita melihat bagaimana Veda membagi waktu di planet-planet berbeda.
Satuan waktu bagi manusia adalah waktu bumi. Ini terkait dengan seberapa cepat bulan, matahari, dan benda-benda langit lain beredar. Ini disebut perspektif waktu geografis atau bumi. Aturannya adalah, apabila manusia meninggalkan bumi, maka perspektif yang dipakai bukan lagi perspektif geografis, melainkan astronomis. Maka mereka harus menentukan hari suci berdasarkan waktu yang berlaku setempat. Masalahnya adalah, hari-hari suci kebanyakan ditentukan berdasarkan posisi bulan. Walaupun Mars punya 2 bulan kecil, ukurannya sangat kecil dan pastinya berbeda dengan bulan kita di bumi. Meskipun aturan pertama menyatakan demikian, kita harus melihat fakta bahwa tubuh manusia yang tinggal di Mars sebenarnya adalah tubuh yang cocok untuk hidup di bumi. Pendek kata, buana alit atau tubuh penduduk Mars adalah tubuh bumi, sehingga harus mengikuti siklus bumi. Jadi mau tidak mau, penduduk Mars harus bergantung pada kalender bumi untuk merayakan puasa dan hari suci lainnya. Anyway, sebelum terlanjur memikirkan hal itu lebih jauh, mengapa kita tidak merenung dan bertanya dulu pada diri kita sendiri, siapa suruh pindah ke Mars? Bukankah misi perpindahan manusia ke Mars adalah ambisi dan nafsu manusia sendiri, dan bukan atas perintah atau sabda Tuhan? Jadi risiko apapun yang manusia hadapi di Mars, termasuk tidak bisa merayakan hari suci atau puasa, maka itu adalah salah manusia sendiri. Mengapa memilih tinggal di planet lain yang bukan jatahnya? Lagi pula kita harus mengingat sabda Tuhan Sri Krishna dalam Bhagavad Gita bab 8 sloka 16. Di planet manapun di alam semesta fana ini, mulai dari planet paling rendah hingga tertinggi adalah tempat-tempat penderitaan. Jadi walaupun orang pergi ke Mars, penderitaan pasti akan selalu ada di sana. Penderitaan akibat kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit akan selalu ada. 3 jenis penderitaan badan yakni Adhyatma Klesha, Adibhautika Klesha, dan Adidayawika Klesha akan selalu ada di mana-mana di alam semesta fana ini. 3 jenis penderitaan itu adalah penderitaan akibat tubuh dan pikiran sendiri, penderitaan akibat gangguan makhluk hidup lain seperti virus, kuman, dan bakteri, serta penderitaan akibat energi alam seperti angin kencang, gempa, dan banjir. Semua penderitaan itu akan ada di planet manapun di dunia material ini, sepanjang manusia masih terbungkus oleh badan fisik. Karena itulah tujuan kehidupan manusia yang sejati bukanlah untuk mengembangkan teknologi saja. Tujuan kehidupan manusia adalah untuk menghentikan penderitaan itu dan kembali ke tempat tinggal Tuhan yang kekal dan penuh kebahagiaan. Tempat tinggal Tuhan juga adalah planet, tetapi planet rohani yang kekal dan berada di luar batas-batas alam fana ini. Jadi jika orang ingin tinggal di suatu planet yang bebas dari gangguan, dia seharusnya menggunakan kecerdasannya dan memilih untuk tinggal di planet rohani Tuhan, yang dalam Veda disebut sebagai Cintamani Dhamma atau Vaikunta Loka. Inilah tujuan sejati kehidupan manusia. Dengan senantiasa mengingat tujuan ini, orang tidak akan bingung pada hidupnya sendiri, sebab dia sudah punya tujuan yang pasti. Walaupun orang yang kurang cerdas menghina para penyembah Tuhan yang bercita-cita pergi ke planet Vaikunta, penyembah Tuhan tidak pernah terganggu akan hal itu, sebab dia sudah memahami dan merasakan tujuan rohani yang kekal itu. Itulah buah matang dari Sraddha atau keyakinan yang kuat kepada Tuhan Sri Krishna. Sampai jumpa dalam video-video Hindu Time selanjutnya. Om Santi 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 Om. Karuna jalan kang hidaya maharapin halal tani puna dari trasubasita mangirarta din